Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya, yang komen, like, maupun subscribe. Terima kasih banyak. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas dari benang-benang yang lebih atau benang-benang yang tersisa, bahkan benang-benang yang tidak terpakai. Jadi daripada benang-benang itu berantakan atau terkecer-kecer kemana, alangkah baiknya dirapikan dengan membuat tas seperti ini. Di sini benangnya saya pakai campur-campur, ada benang polyceri, ada benang polykilat, bahkan benang yang poly lebar diameter, lebih besar diameternya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diikuti dengan cara yang mudah. Terima kasih. Pertama-tama buat 51 rantai. Setelah 51 rantai, dilanjutkan dengan mengisi lubang-lubang rantai ini dengan SC. Jadi di setiap lubang rantai ini dibuat tusuk SC sampai selesai di ujung rantai sebelahnya. Jadi sudah sampai di ujung tusuk SC, dilanjutkan dengan buat satu rantai, buat tusuk SC di tiap-tiap lubang SC ini. Jadi di setiap lubang SC dibuat tusuk SC, dilanjutkan sampai 8 baris tusuk SC. Jadi sekarang dibuat berjalan 2 baris tusuk SC, teman-teman lanjutkan sampai 8 baris tusuk SC. Jadi ini sudah selesai buat 8 baris tusuk SC seperti ini. Dilanjutkan dengan satu rantai, di bagian ujung ini diisi dengan 2 SC. Jadi setelah satu rantai pada bagian ujung ini seperti ini, dilanjutkan dengan membuat 2 SC di sini. Dilanjutkan di setiap lubang diisi dengan 1 SC. Dan pada ujung ini diisi dengan 2 SC. Di lubang sebelahnya diisi dengan 1 SC. Sebelahnya 1 SC. Jadi yang diisi dengan 2 SC itu dalam satu lubang hanya pada bagian sudut-sudut atau ujung-ujung. Jadi di setiap ujung ini diisi dengan 2 SC, di ujung sini diisi dengan 2 SC, di bagian sisi ini diisi dengan 1 SC, demikian juga sebelah sini. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sampai selesai di satu rantai pondasi tadi. Jadi setelah dibuat tusuk keliling SC, di mana di setiap sudut
tusuk dengan 2 SC, sudut ini 2 SC, sudut sini 2 SC, demikian ini 2 SC, sementara di sudut ini diisi dengan 1 SC masing-masing. Sebelah sini juga diisi dengan 1 SC. Sekarang sudah selesai pada baris ini. Dilanjutkan dengan tusuk slip stitch di rantai 1 sebagai pondasi tadi. Rantai 1, tiap-tiap lubang ini diisi dengan 1 SC, dibuat sebanyak 2 baris. Jadi tiap-tiap lubang ini diisi dengan 1 SC keliling. Setelah selesai sampai di sini, buat 1 rantai, buat lagi tusuk SC keliling. Teman-teman silakan dilanjutkan sampai 2 baris tusuk SC. Jadi teman-teman setelah membuat tusuk SC keliling sepanjang 2 baris, sebanyak 2 baris, dilanjutkan dengan tusuk slip stitch rantai 1, diputus benang, kemudian saya mengganti benang dengan warna yang ini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan warna yang ada aja, atau bisa menyesuaikan warna yang diinginkan. Jadi ini sisa-sisa benang yang enggak terpakai daripada berantakan, saya gunakan dengan membuat tas seperti ini. Jadi setelah tusuk slip stitch putus benang, kemudian buat rantai 2 sebagai pondasi. Kemudian di setiap lubang SC ini diisi dengan tusuk DC. Jadi DC, DC, DC keliling sampai di sini. Jadi ini buat tusuk DC aja, dibuat keliling. Sampai baris ini selesai di sini. Jadi setelah selesai membuat tusuk DC keliling, dilanjutkan tusuk slip stitch di rantai 2 pondasi. Setelah itu buat 1 rantai sebagai pondasi dan lakukan tusuk SC keliling. Jadi di baris ini kita buat tusuk SC keliling, masing-masing lubang diisi dengan 1 SC. Setelah tusuk SC keliling, dilanjutkan tusuk slip stitch di rantai 1 pondasi. Setelah tusuk slip stitch, buat rantai 1. Ini benangnya diputusin. Sekarang melakukan penggantian benang. Benangnya diikat aja biar lebih mudah. Buat rantai 2, dilanjutkan tusuk DC pada lubang yang sama. Jadi rantai 2 tadi sebagai pondasi, tusuk DC, kemudian rantai 1 buat tusuk DC di lubang yang sama. Skip 2, 1, 2, dilanjutkan pada lubang ketiga, tusuk DC, rantai 1, tusuk DC pada lubang yang sama. Skip 2, 1, 2, pada lubang ketiga, buat tusuk DC, rantai 1, dan tusuk DC pada lubang yang sama.
Step 2, pada lubang ketiga buat tusuk DC, dilanjutkan satu rantai, dan pada lubang yang sama buat tusuk DC. Jadi teman-teman, cara ini teman-teman lakukan sampai di sini. Sampai di sini dilanjutkan dengan tusuk slip stitch di rantai 2 pondasi tadi. Satu rantai dan putus benangnya. Teman-teman bisa menyesuaikan aja banyaknya benang saat pergantian benang. Setelah ini, kalau kiranya benangnya ininya kecil, diameternya kecil, bisa digabungkan. Jadi seperti ini. Nah, di sini dilakukan pergantian benang. Caranya diikat aja, lebih mudah dan lebih praktis. Dilanjutkan dengan rantai 2 sebagai pondasi. Kemudian lubang rantai 1 akan diisi dengan 3 DC. Lubang rantai 1 ini diisi dengan 3 DC. Berpindah ke sebelahnya, rantai 1 ini diisi dengan 3 DC. Berpindah ke lubang rantai 1, diisi dengan 3 DC. Jadi seperti ini. Jadi tiap-tiap lubang rantai 1 ini diisi dengan 3 DC. Setelah menyelesaikan 3 tusuk DC pada lubang rantai 1 secara keliling, dilanjutkan dengan tusuk slip stitch di rantai 2 sebagai pondasi tadi. Setelah tusuk slip stitch, buat satu rantai. Setelah itu tusuk SC di setiap lubangnya secara keliling. Jadi pada baris ini lakukan tusuk SC di setiap lubang sebanyak 1 sampai selesai di satu rantai ini. Setelah melakukan tusuk SC keliling, di mana setiap lubang diisi dengan 1 tusuk SC, diakhiri dengan membuat slip stitch di rantai 1 pondasi. Setelah rantai 1 pondasi, buat 1 rantai dan benangnya diputus. Sekarang akan dilanjutkan dengan membuat DC masing-masing 1 lubang, diisi 1 DC, dibuat keliling. Untuk pergantian benang, teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan banyaknya benang.
Jadi untuk baris ini diawali dengan membuat 2 rantai sebagai pondasi. Setelah 2 rantai, buat tusuk DC. Di sebelahnya lakukan tusuk DC. Sebelahnya lakukan tusuk DC. Jadi di setiap lubangnya dilakukan 1 tusuk DC. Jadi teman-teman untuk baris ini teman-teman bisa menyelesaikan sampai selesai dengan membuat 1 tusuk DC di tiap-tiap lubangnya. Jadi setelah membuat tusuk DC keliling, kemudian tusuk slip stitch. Setelah tusuk slip stitch dilanjutkan dengan rantai 2 sebagai pondasi. Setelah rantai 2 sebagai pondasi dilanjutkan dengan membuat tusuk DC yang dikait seperti ini. Jadi setelah buat DC keliling ini, tusuk slip stitch dan buat 2 rantai sebagai pondasi, dilanjutkan dengan membuat tusuk DC yang dikait seperti ini. Jadi dikait biasa seperti ini. DC yang dikait seperti ini. Buat DC yang dikait dikerjakan sampai di rantai 2 sebagai pondasi ini. Baris ini diakhiri dengan tusuk slip stitch di rantai 2 pondasi. Lanjutkan dengan buat 1 rantai, kemudian tusuk SC di setiap lubang DC kait ini. Jadi masing-masing lubang akan diisi dengan 1 SC seperti ini. Setiap lubang diisi dengan 1 SC, dikerjakan sampai baris ini selesai. Jadi seperti ini. Teman-teman bisa lanjutkan sampai di 1 rantai pondasi. Diakhiri dengan tusuk slip stitch di rantai 1 sebagai pondasi tadi. Sekarang buat rantai 1, tusuk SC di lubang yang sama, kemudian skip 2, 1, 2 di lubang yang ketiga, buat 3 DC, setelah 3 DC, 1 rantai, dilanjutkan dengan 3 DC di lubang yang sama. Seperti ini. Kemudian skip 2, 1, 2 di lubang yang ketiga buat SC. Skip 2, 1, 2 di lubang yang ketiga buat 3 DC, 1 rantai, 3 DC di dalam 1 lubang. 3 DC, 1 rantai, 3 DC, masih pada lubang yang sama. Skip 2, 1, 2, kemudian di lubang yang ketiga buat tusuk SC.
skip 2, 1, 2 di lubang yang ketiga, buat 3 DC, tiga DC, 1 rantai, 3 DC. Sekarang lakukan tusuk slip stitch di rantai 1 pondasi ini. Lanjutkan dengan 2 rantai sebagai pondasi, kemudian buat 3 DC pengurangan. Jadi 3 DC pengurangan seperti ini. Ditarik kait benang, tarik sekaligus. Lanjutkan dengan 2 rantai. Kemudian buat SC di lubang rantai 1 ini, tusuk SC. Lanjutkan dengan 2 rantai. Kemudian buat 3 DC pengurangan di lubang SC ini. 1, 2, 3. Jadi seperti ini, dikait benang, ditarik sekaligus. Lanjutkan dengan 2 rantai. Buat tusuk SC di sini, di lubang rantai 1. Lanjutkan dengan 2 rantai. Di lubang SC ini, buat 3 DC pengurangan. Kait benang, ditarik sekaligus. Dilanjutkan dengan 2 rantai. Buat tusuk SC di rantai 1 ini. Lanjutkan dengan 2 rantai. Dan buat 3 DC pengurangan di lubang SC ini. Setelah buat 2 rantai, lanjutkan dengan tusuk slip stitch di lubang rantai 2 pondasi. Lanjutkan dengan buat rantai 2 sebagai pondasi, buat 1 DC dalam lubang yang sama. Dilanjutkan untuk 2 rantai ini diisi dengan 2 DC. Setelah 2 DC pada 2 rantai, lanjutkan 1 DC pada lubang SC. Untuk 2 rantai ini diisi dengan 2 DC. Kemudian 1 DC pada lubang 3 DC pengurangan ini. Di sini diisi dengan 2 rantai, 2 DC. Lubang SC diisi dengan 1 DC. Untuk rantai 2 diisi dengan 2 DC. Lubang DC pengurangan diisi dengan 1 DC. Lubang lanjutkan dengan tusuk slip stitch rantai 2 pondasi. Rantai 2, buat tusuk DC yang dikait seperti ini.
Jadi untuk baris ini membuat tusuk DC yang dikait. Ditusuk kait, tusuk DC yang dikait. Sampai di sini buat tusuk slip stitch di rantai 2 pondasi. Sini saya mengganti benangnya lagi. Lanjutkan dengan membuat 2 rantai sebagai pondasi. Setelah 2 rantai sebagai pondasi, buat tusuk DC masih pada lubang yang sama. Setelah buat tusuk DC, buat 1 rantai, skip 1 di baris yang kedua, di lubang yang kedua buat DC. Lanjutkan dengan rantai 1, skip 1 di lubang yang kedua buat DC. Rantai 1, skip 1 di lubang yang kedua buat DC. Rantai 1, skip 1 di lubang yang kedua buat DC. Jadi untuk baris ini langkah-langkahnya seperti ini. Rantai 1, pertama DC dulu, habis DC rantai 1, skip 1 buat DC. Rantai 1, skip 1 buat DC. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Buat tusuk slip stitch di pondasi rantai 2. Dari sini lanjutkan dengan bergeser ke sebelah sini ke rantai 1 ini. Buat 2 rantai sebagai pondasi. Lanjutkan dengan DC di lubang rantai 1 ini. Setelah ini buat 1 rantai, buat tusuk DC di lubang rantai 1. Jadi cara ini sama seperti bawah, hanya kebalikannya. Rantai 1, buat tusuk DC di lubang rantai 1. Rantai 1, buat tusuk DC di lubang rantai 1 ini. Rantai 1, buat tusuk DC di lubang rantai 1. Jadi cara ini sama yang seperti baris di bawahnya, jadi cuma di selang aja, selang-seling aja. Jadi kebalikan yang di bawahnya. Jadi rantai 1, buat tusuk DC di lubang rantai 1 ini. Setelah tusuk slip stitch di lubang rantai 2 pondasi, dilanjutkan dengan membuat 2 rantai, tusuk DC, kemudian di rantai 1 diisi dengan tusuk DC, di lubang DC yang di bawah ini diisi dengan tusuk DC. Rantai 1 diisi dengan tusuk DC, lubang DC diisi dengan tusuk DC. Jadi untuk baris ini melakukan tusuk DC keliling di setiap lubang.
lakukan tusuk DC. Ini tusuk DC, di lubang DC diisi dengan tusuk DC. Teman-teman bisa lanjutkan sampai rantai 2 pondasi dan tusuk slip stitch. Setelah buat tusuk DC keliling, ditutup dengan tusuk slip stitch di lubang rantai pondasi 2 tadi. Rantai 2 pondasi. Sekarang buat satu rantai sebagai pondasi dan buat tusuk SC pada tiap-tiap lubangnya. Jadi ini di tiap-tiap lubang ini lakukan tusuk SC. Setelah buat tusuk slip stitch di rantai 1 pondasi, dilanjutkan dengan rantai 1 buat SC, buat 3 rantai, tusuk jarum di sini, kait satu benang, kait benang, lanjutkan dengan buat SC di lubang sebelahnya. Buat 2 rantai, skip 2, 1, 2 di lubang ketiga, buat SC, 3 rantai, buat tusuk SC di sini, lanjutkan dengan tusuk SC di lubang sebelahnya. Buat 2 rantai, skip 2, pada lubang ketiga buat SC, rantai 3, tusuk jarum di sini, buat SC. Pada lubang sebelahnya buat tusuk SC. Rantai 2, skip 2, pada lubang ketiga buat SC, rantai 3, tusuk jarum di sini, kait benang, buat SC di sebelahnya. Teman-teman bisa lanjutkan cara seperti ini untuk baris ini sampai di rantai 1 pondasi ini. Setelah membuat tusuk slip stitch di rantai 1 sebagai pondasi, sekarang lanjutkan dengan membuat rantai 2 sebagai pondasi. Tempatkan di sini di dalam lubang rantai 3 ini. Yang ini bagian yang gini. Jadi rantai 2 sebagai pondasi, buat DC, satu rantai, DC, satu rantai, DC, satu rantai, DC, satu rantai, DC, jadi DC ini ada 6. Jadi DC satu rantai, DC satu rantai, DC satu rantai, ini sudah 5 kurang 1, satu rantai DC. Setelah DC 6 seperti ini, bergeser ke bagian yang ini, buat tusuk slip stitch. Lanjutkan ke bagian yang ini, ke sebelah yang ini,
Buat seperti ini, DC rantai 1, DC rantai 1 sebanyak 6 DC. Rantai 1, DC, rantai 1, DC, rantai 1, DC, rantai 1, DC, rantai 1, DC. Jadi ada 6 DC. Dilanjutkan di sebelah ini, yang bagian ini ditusuk slip stitch. Jadi diselang-seling. DC rantai 1, 6 DC, slip stitch di sebelahnya. Berikutnya DC rantai 1, DC rantai 1 sebanyak 6 DC. Kemudian di sebelah sini lanjutkan dengan DC rantai 1, DC rantai 1 sebanyak 6 DC. Di sebelahnya ini, yang bagian ini, lakukan tusuk slip stitch. Jadi diselang-seling aja, teman-teman bisa lakukan cara seperti ini, diselang-seling. DC rantai 1 sebanyak 6, kemudian slip stitch. Teman-teman bisa lanjutkan sampai di bagian ini. Setelah tusuk slip stitch di rantai 2 pondasi, dilanjutkan bergeser ke lubang rantai 1, lanjutkan dengan 2 rantai sebagai pondasi, tusuk DC di rantai, lubang rantai. Sebelahnya, yang ini, buat DC dikait. Tusuk DC dikait, lanjutkan dengan 1 DC di rantai, kemudian buat DC dikait di sini, untuk rantai sebelahnya buat DC 3 rantai, tusuk jarum di bagian ini buat DC. Buat DC masih dalam lubang yang sama. Lanjutkan dengan DC dikait seperti ini. Untuk rantai buat DC biasa. Sebelahnya DC dikait. Dan untuk bagian rantai yang terakhir ini buat tusuk DC biasa. Hasilnya seperti ini. Berpindah ke sebelahnya. Buat DC biasa di rantai yang pertama ini. Rantai yang pertama DC biasa. Kemudian buat DC dikait. Lanjutkan DC biasa di rantai 1 ini. Kemudian buat DC dikait di bagian ini.
Di rantai 1 ini buat DC biasa. Lanjutkan dengan 3 rantai. Buat tusuk, masukin jarum di sini, kait benang, buat SC. Masih pada lubang yang sama, buat DC biasa. Lanjutkan dengan DC yang dikait seperti ini. Untuk rantai 1 ini buat DC biasa. Di sebelah ini buat DC yang dikait. Sebelahnya yang rantai terakhir nih buat DC biasa. Diulang sekali lagi ya. Jadi untuk rantai yang pertama buat DC biasa. Dilanjutkan dengan DC yang dikait. Untuk rantai yang kedua buat DC biasa. Jadi selang-seling DC biasa, DC dikait. Lanjutkan dengan DC dikait. Untuk rantai ini buat DC biasa 3 rantai. Tusuk jarum di bagian ini, kait benang, buat DC biasa, masih dalam lubang yang sama. Di sebelah ini buat DC dikait. Untuk lubang rantai ini buat DC biasa. Dilanjutkan dengan DC yang dikait. Dan di rantai yang terakhir ini buat DC biasa. Jadi teman-teman bisa lanjutkan cara seperti ini sampai di bagian yang ini. Setelah tusuk slip stitch di lubang rantai 2 pondasi, lanjutkan dengan membuat 4 rantai sebagai pondasi. Setelah 4 rantai sebagai pondasi, sekarang akan lakukan tusuk triple. Letakkan di bagian sini. Bagian ini ya teman-teman. Setelah buat tusuk triple, rantai 1, buat tusuk triple lagi. Rantai 1, buat tusuk triple lagi. Setelah 3 tusuk triple, lanjutkan dengan rantai 1. Untuk bagian yang ini diisi dengan SC. Rantai 1. Bagian yang ini, pertemuan ini, sebelah sini dan sebelah sini di tengah-tengah ini, diisi dengan tusuk triple. Rantai 1, tusuk triple, rantai 1, tusuk triple. Jadi 3 tusuk triple, rantai 1, buat SC di bagian ini. Rantai 1, lakukan tusuk triple di sini. Rantai 1, buat tusuk triple. Rantai 1, buat tusuk triple. Rantai 1, buat SC pada bagian ini.
rantai 1 bagian ini diisi dengan tusuk triple, jadi diselang-seling seperti ini. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sampai di bagian ini dengan buat SC. Sampai di sini tusuk slip stitch di pondasi rantai 4. Pondasi rantai 4, lanjutkan dengan bergeser ke bagian lubang rantai ini. Buat satu rantai sebagai pondasi, dan untuk rantai 1 pada bagian ini masing-masing akan diisi dengan 2 SC. Jadi setelah satu rantai buat SC sebanyak 2 pada lubang rantai ini. Berikutnya di sebelah ini lakukan tusuk SC 2 kali, 1, 2. Berikutnya ke satu rantai sebelah sini lakukan 2 SC. Jadi semua sama perlakuan di setiap rantai 1 ini akan diisi dengan 2 SC. 1, 2. Sebelah sini isi dengan 2 SC. 1, 2. Sebelah sini rantai 1 buat tusuk SC sebanyak 2. 1, 2. Sebelahnya tusuk SC 2 kali. 1, 2. Jadi teman-teman lakukan cara seperti ini sampai selesai pada baris ini. Sampai di sini lanjutkan dengan buat tusuk SC pada rantai 1 pondasi. Setelah tusuk slip setelah ini buat tusuk slip stitch di rantai 1 pondasi. Dilanjutkan dengan rantai 2 sebagai pondasi buat tusuk DC. Jadi pada baris ini yang dilakukan di tiap-tiap lubang SC ini akan diisi dengan tusuk DC. Jadi tusuk DC dibuat keliling, masing-masing lubang berisi 1 DC. Jadi diisi tiap lubang ini 1 DC sampai rantai 2 pondasi tusuk slip stitch. Setelah menyelesaikan tusuk DC keliling, dilanjutkan dengan tusuk slip stitch dan buat 2 rantai sebagai pondasi. Untuk baris ini yang akan dilakukan pada bagian baris ini adalah membuat tusuk DC dikait. Jadi setelah 2 rantai sebagai pondasi, berikutnya lakukan tusuk DC yang dikait. Jadi setiap DC yang di bawah ini dibuat DC yang dikait untuk baris atasnya nih. Jadi seperti ini. Jadi baris ini diselesaikan dengan melakukan tusuk DC dikait. Setelah selesai sampai di sini, dilanjutkan baris berikutnya sama, masih DC yang dikait seperti ini. Jadi untuk DC yang dikait ini dilakukan sebanyak 2 baris. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sampai 2 baris DC yang dikait. Jadi teman-teman, ini hasil dari membuat 2 baris tusuk DC yang dikait 1, 2. Setelah tusuk DC dikait diselesaikan,
Dilanjutkan dengan membuat SC keliling. Jadi diawali dengan setelah slip stitch di pondasi rantai 2, dilanjutkan dengan satu rantai sebagai pondasi. Setelah satu rantai sebagai pondasi, buat tusuk SC keliling di setiap lubang DC yang dikait ini. Jadi sekarang dilanjutkan dengan membuat diawalin dengan satu rantai. Setelah satu rantai, buat SC pada lubang yang sama. Setelah SC pada lubang yang sama, buat 3 rantai. 3 rantai, skip 2, 1, 2, pada lubang ketiga, buat SC. Rantai 3, skip 2, di lubang yang ketiga, buat SC. Rantai 3, skip 2, pada lubang ketiga buat SC. Jadi pada baris ini caranya atau langkah-langkahnya buat SC, rantai 3, skip 2, SC. Rantai 3, skip 2, SC. Jadi teman-teman bisa lakukan, selesaikan sampai di sini. Baris ini diakhiri dengan membuat tusuk slip stitch di rantai 1. Setelah tusuk slip stitch di rantai 1, kemudian bergeser ke bagian tengah ini, rantai 3. Di sini dibuat satu rantai. Lanjutkan dengan tusuk SC. Setelah tusuk SC, buat rantai 3. Setelah buat rantai 3, buat 5 DC pengurangan. Jadi 5 DC pengurangan, kait benang dan ditarik sekaligus. Dilanjutkan dengan rantai 3. Buat tusuk SC di lubang sebelah ini. SC rantai 3. Buat sebelahnya DC 5 DC pengurangan. Dilanjutkan dengan rantai 3. Buat SC di sebelahnya. Rantai 3. Buat 5 DC pengurangan di sebelahnya. Jadi ini diselang-seling
selalu diawali dengan rantai 3, SC, rantai 3, buat 5 DC pengurangan seperti ini. Jadi untuk baris ini teman-teman bisa lanjutkan sampai di sebelah sini. Setelah buat 5 DC pengurangan, dilanjutkan dengan membuat rantai 3, tusuk slip stitch di pondasi rantai 1. Kemudian bergeser ke rantai 3 ini. Lanjutkan dengan satu rantai sebagai pondasi buat SC. Di rantai 3 ini dilanjutkan dengan membuat 3 rantai, tusuk SC di bagian sini. 3 rantai dan lakukan tusuk SC di sini. 3 rantai, lakukan tusuk SC di sini. Jadi baris ini membuat 3 rantai tusuk SC, 3 rantai tusuk SC. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sampai baris ini selesai. Setelah buat tusuk slip stitch di rantai 1 sebagai pondasi, rantai 1 yang sebagai pondasi, dilanjutkan bergeser ke bagian rantai ini. Buat satu rantai, lanjutkan dengan buat SC, buat 2 rantai, buat SC, buat 2 rantai. Langkahnya sama aja, cuma kali ini bukan 3 rantai tapi 2. Buat 2 rantai SC. Jadi teman-teman setelah selesai membuat 3 DC pada lubang rantai 2, sekarang diputus benangnya dan dilanjutkan dengan menutup dengan cara seperti ini. Pakai jarum, dilanjutkan dengan menusuk pada bagian ini. Ditarik, jangan terlalu kencang. Selanjutnya diikat mati. Sisa-sisa benang ini dapat disisipkan di antara benang-benang ini. Sekarang kita akan membuat tali tas. Kita akan membuat tusuk SC biasa. Pertama kita buat rantai sebanyak 10 rantai. Terlalu banyak, sebanyak 5 rantai. Jadi rantai sebanyak 5 rantai dilanjutkan dengan tusuk SC. Tapi jumlahnya teman-teman bisa sesuaikan aja dengan keinginan lebar dari tali ini. Bisa 6, bisa 7, teman-teman sesuaikan aja. Dilanjutkan dengan membalik bagian ini tanpa rantai 1, jadi langsung aja agar talinya tidak terlalu melar. Jadi setiap lubang ini diisi dengan SC sebanyak 1.
dibalik tanpa satu rantai, langsung aja buatnya seperti ini sampai panjang yang teman-teman inginkan. Jadi di sini tidak usah satu rantai, tapi langsung dikerjakan sampai panjang yang diinginkan. Teman-teman, talinya sudah saya buat, hasilnya seperti ini dengan panjang dan lebar sesuai yang saya butuhkan. Sebelum membuat tali, dilebihkan dulu benangnya untuk pemasangan pada bagian tasnya. Jadi cara memasang talinya, pertama-tama kita posisikan dulu bagian tas ini pada bagian yang pas atau posisi yang tepat. Selanjutnya kita mencari bagian titik tengah dari tas ini. Setelah kita mendapatkan titik tengah dari tas ini, kita tinggal memasang talinya. Talinya dipasang. Untuk bagian sebelah sini jangan lupa untuk teman-teman memposisikan agar talinya tidak melintir. Setelah posisinya tidak melintir, teman-teman bisa melanjutkan memasang tali pada bagian sisi sebelah sini. Jadi teman-teman, tas ini sudah selesai, di mana tas ini dibuat dengan memanfaatkan sisa-sisa benang yang berantakan agar tidak berantakan atau tidak terkecer kemana-mana. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan warna benang yang teman-teman miliki. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Kiranya tas ini bisa bermanfaat dan mudah untuk diikuti. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau masih ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.